Salam Media Sriwijaya. Setelah sebelumnya memviralkan kasus pemukulan yang dialami Juwita Puspita lewat Instagramnya, Hotman Paris akhirnya mendatangi kota Palembang, Minggu tanggal 4 September tahun 2022 pagi. Ditemui di salah satu restoran makanan tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang terlihat pengacara kondang tersebut datang bersama timnya dan asisten pribadinya dengan maksud memberikan pendampingan bersama korban Juwita untuk menjelaskan duduk permasalahan yang dialami kliennya tersebut. Saya datang ke Palembang dalam rangka bagian program 911 bantuan hukum secara gratis, yang menyentuh hati nurani dan kepentingan publik dan membahas kasus penganiayaan Juwita Puspa bersama Ibu Nurmala Dewi yang mana saat kejadian ada di dalam mobil, ujarnya kepada wartawan. Tak hanya itu, Hotman juga mempersilahkan kliennya Juwita untuk menceritakan kronologi lengkap kejadian pemukulan tersebut. Saat saya tiba di SPBU Demang Lebar Daun Palembang tanggal 5 Oktober tahun 2022 pukul 7 malam, mengantri di urutan nomor 2, tiba-tiba pelaku Syukri Zen menyalip antrian tanpa mengucapkan kata-kata apapun, dan mobil pelaku melintang di depan mobil saya, bahkan mencaci maki ibu saya, katanya. Juwita menuturkan bahwa pelaku mengucapkan kata-kata kasar ke ibu korban hingga membuat ibu korban takut. Hotman Paris menambahkan, dirinya akan mengawal kasus yang dialami kliennya tersebut sampai ke pengadilan dan didampingi pengacara lokal. Oke, selamat ibu semuanya, terutama rekan-rekan wartawan. Saya Hotman Paris datang ke Palembang dalam rangka bagian dari program Hotman 911, yaitu memberikan bantuan hukum gratis khusus untuk kasus-kasus yang menyentuh hati nurani dan hak asasi manusia, terutama yang kepentingan publik. Oke? Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu En di sini selaku pemilik restoran ini, restoran Sop Buntut Kang Ali di Jalan Sudirman. Sekarang terbaik Sop Buntut ya. Nomor berapa nih Bu En? Berapa? Jadi kalau ke Palembang jangan lupa ke pagi ini adalah tentang penganiayaan terhadap adik saya di sini, Juwita Puspa, ya, yang didampingi oleh ibunya sekarang. Ibu siapa namanya? Nurmala Dewi dan si Ucok di sini. Siapa namanya si Ucok ini? Oke, kenapa tiga-tiganya ada di sini? Karena mereka lah waktu itu pada saat pemukulan ada di dalam mobil ya, di pom bensin. Dan juga saya didampingi oleh Ibu Titis, pengacara lokal yang nanti akan membantu secara lokal di sini. Tentu sama juga, mudah-mudahan tetap pro bono Bu ya. Oke, Ibu Titis dari pengacara lokal sudah setuju pro bono. Oke. Jadi saya pertama ceritakan dulu, saya itu sekarang ini sudah nasib setiap ada kasus-kasus yang bersifat nasional, saya bangun pagi itu selalu sudah penuh WA saya sama DM saya dari seluruh Indonesia. Ya, walaupun kadang-kadang kasus yang tidak viral semuanya diadukan ke saya. Padahal saya hanyalah manusia biasa. Yang mungkin pertama yang dalam bulan ini adalah kasus minimarket Alfamart. Itu waktu saya lagi di Bali, tapi karena saya lihat ada dasarnya, begitu saya viralkan langsung meng-Indonesia. Yang kedua kasus Juwita ini juga saya viralkan langsung meng-Indonesia. Dan sekarang adalah kasus mengenai internasional maraton di mana pelari-pelari luar negeri sudah ikut berlari di Bali, tapi ada juara yang tidak dikasih duitnya. Itu pun sekarang lagi viral, ya. Oke, kita fokus dulu atas kasus Ibu Juwita ini, oke? Dan untuk pertama saya kasih kesempatan kepada Juwita untuk menerangkan kejadiannya apa, ya. Silakan. Yang teriak-teriak. Kejadiannya pada saat saya lagi buka aja maskernya. Ya apa makin cantik kok. Ya. Pada saat saya lagi maskernya dibuka bentar aja. Buka aja semua. Ini aman kok. Nih, gua seprok nih.
Dah. Oke, ya silakan. Saya bersama ibu saya lagi mau ngisi BBM di SPBU Demang Lembang Daun. Di sana kita udah antri, tiba-tiba ada mobil dengan nomor polisi BG7UB mau menyalip antrian ibu saya. Pas di depan pom bensin itu disalip gitu. Iya. Sudah mau masuk itu? Antrian kedua, Pak. Oh, antrian kedua. Iya. Oke, mau disalip. Antrian kedua, iya. Iya. Mau disalip sama dia, jadi mobilnya melintang di depan mobil saya. Di situ ibu saya tidak membeli dan yang bersangkutan langsung membuka kaca mobil lalu mencaci maki dengan kata-kata kasar. Apa? Karena tidak dikasih memotong antrian, Iya. dia buka kaca Iya. dan menyebutkan kata-kata berbagai jenis binatang atau Binatang. pokoknya disuruh kamu ini. Sengaja kita berhalus bahasanya ya. Iya, Pak. Jadi pokoknya kata-kata yang menyebut nama binatang ke siapa? Ke ibu kamu. Iya, ke ibu saya yang Iya, Bu, kebetulan ya? pada saat itu yang mengendarai mobil. Oh, ibu yang mengendarai mobil. Jauh mengendarai mobilnya. Oke, terus Dan dia minta nggak untuk mau nyalip parkir? ya ada dia nggak ada bilang apa-apa. Cuma apa? Nggak, dia cuma tiba-tiba hidupin lampu Apa? besar kecil. Agar dia bisa. Ya, jadi saya silakan, saya buka pintu kaca, saya bilang Pak, saya apa? Ya. Pas dia jawab langsung menculat dari jendela. Oh, anjing. Oke, kata-kata kasar lah ya. Oke. Saya itu Apa gimana? Jadi dikasih lampu langsung. saya kan terkejut Gimana nih? dengan adanya Nah, udah ini dari. saya sedang ngantri mau isi pertalite dan sedang asik mendadak ke depan ada lampu besar kecil. Nah, sebagai nenek-nenek kan takut. Saya buka kaca, bilang Pak budaya antri. Tiba-tiba bapak itu langsung dari jendela menculat badannya setengah kan. Kuku lo anjing lo, kecil kan. Jadi saya tutup lagi kaca. Begitu. Iya. Oke. Saya antri lagi di belakang, mungkin ada selang, dia langsung langsung ke Ibu tahu nggak waktu itu adalah anggota DPRD yang terhormat wakil rakyat. Ibu tahu nggak waktu itu? Belum Yang tahu. dibayar oleh gaji rakyat. Belum tahu. Oh belum tahu. Kenapa ibu? Apa dia kurang ganteng dibanding Otto? Enggak, sebelumnya saya terkejut kan badannya besar sekali. Oh badannya besar. Jadi saya tutup lagi kaca. Oh, begitu. Saya nunggu lagi kan yang di depan belum masih ngisi bensin. Iya. Nah, saya maju, tiba-tiba bapak tuh sudah ke Pertalite, ke pertama, datang lagi. Datang dia turun. Iya, turun datang menghampiri mobil langsung babi kok kejut jadi melongo. Dengan adanya ini saya foto dulu badannya. Dapet. Oke. Jadi diucapkan kata-kata kasar lagi. Iya. Oke. Oke, silakan Ibu Wita sekarang. Habis diucapkan kata-kata kasar apa yang terjadi? Ya, karena dia mengucapkan kata kasar ke ibu saya sambil nunduk-nunduk. Jadi saya pada saat itu turun dari mobil, langsung ke depan mobil Punya nyali saya. juga kau turun. Karena saya merasa ibu saya di iniin Pak. Oke, jadi kau melindungi ibumu ya. Oke, Iya. terus? Ya, Oke. nah di situ saya bilang, Bapak maaf tadi ngomong apa? Saya bilang begitu kan. Dia tetap aja dengan kata-kata kasarnya. Karena saya malas berdebat, jadi saya tinggalkan. Saya tertarik sama nomor polisinya karena nomor polisinya BG ada bintangnya 3, Oke. angka 7 B. Saya pikir wah ini jenderal nih karena lagi viral jenderal kamu kan. Iya. Jadi saya tertarik buat memfoto nomor polisinya. Jadi saya muter dari belakang menuju ke mobilnya. Iya. Nah di situ dia tetap ngomong kasar sambil nunjuk-nunjuk. Semua Di situ- kata-kata bersifat Iya, binatang disebutkan iya, nggak? disebutin. Oke, terus? Nah di situ setelahnya dia langsung mukul pas saya foto. Pukul berapa kali kamu? Mukul ini 3 kali, dagu dipegang, terus dipukulin pipi. Sempat dilerai orang, tapi dia masih ngejar dan mukul bahu sebelah kanan berkali-kali. Aku ada pertanyaan, waktu pukul itu saya melihat lebih keras dari Mike Tyson. Kok kamu kuat sih? Ada keras apa? Nggak, aku tertarik banget waktu itu gimana? Nggak memar atau gimana? Memar, pastinya memar, sakit Iya. pasti sakit, cuman kan ada naluri pengen membela diri, jadi berusaha buat. Aku lihat kamu kayak tendangan Bruce Lee gue lihat. Tapi saya tendang angin, Oh, gak kena ternyata. oh begitu. Terus habis itu sesudah kau dipukulin, apa yang terjadi? Sempat dipisahin sama orang di sana, tapi Iya. dia tetap ngejar.
Terus habis itu akhirnya pisah sendiri. Lagi, akhirnya dilerai lagi sama orang rame. Oke, itu tanggal 5 Agustus. Iya, jam 7 malam. Jam 7 malam. Terus apa yang kau lakukan berikutnya? Kau buat laporan polisi? Iya, saya dan ibu saya langsung membuat laporan. Di mana kau buat laporan polisi? Polsek Ilir Barat 1. Di Polsek? Ilir Barat 1. Kamu laporan polisi apa? Penganiayaan? Pasal 351. 351 penganiayaan. Oke, terus? Setelahnya saya langsung visum di hari itu juga. Oke. Iya. Oh, hebat banget kamu. Udah kayak pengacara aja kau persiapkan bukti ya. Oke, habis itu Iya, sudah laporan ternyata udah berhari-hari. dia berapa kali dipanggil dia sama polisi? Polsek mana? Polsek Ilir Barat 1. Oke, terus? Setahu saya dia 2 kali panggilan dan dia selalu manggil dengan alasan lagi dinas di luar kota. Oke, habis itu? Dan ternyata pada tanggal 17 atau 18 Agustus saya lupa, dia membuat laporan di situ di Polsek. Kamu dilapor balik sama dia? Iya. Pasal berapa itu? 170. Penganiayaan depan umum. Pengeroyokan depan umum. Terus? Nah, di situ saya bingung, makanya saya viralin di Instagram, saya coba posting di Instagram karena saya merasa dia nggak bisa memenuhi panggilan, tapi dia melaporkan bisa dia datang ke Polsek. Kamu tahu nggak bahwa dia itu anggota DPRD waktu itu? Belum tahu. Belum tahu. Oke, terus kamu mulai viralkan lah itu di Instagram kamu. Iya. Itu yang makanya banyak masyarakat Palembang tiba-tiba kirim ke Instagram saya. Oh, itu rupanya ya sumbernya ya. Jadi itulah awalnya. Jadi tanggal berapa kau viralkan itu mulai? Tanggal berapa ya? Lupa saya. Pertama kali saya viralin di Twitter. Dan mobil? Saya selaku ibunya, saya berterima kasih buat pengacara gratis. Pengacara gratisnya yang ditonjolkan. Pengacara yang Dan Ibu. Oke, ada tambahan dari Ibu Titis? Ini Ibu Titis ini pengacara di Palembang ya, yang nanti bantuin. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi saya di sini kebetulan juga merasa sebenarnya agak sedikit ya, kenapa harus Bang Hotman yang jauh ya gitu. Cuman mungkin karena jauh Bang Hotman ini lebih dikenal. Nah, mungkin kalau saya ngomong gitu belum tentu bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi saya sangat salut kepada Bang Hotman yang berupaya peduli dengan masyarakat yang memang sangat terjolimi secara keadilan. Itulah, saya juga bersyukur kita punya Bang Hotman dan kebetulan kami juga adalah bangsa bantuan hukum juga di sini yang berupaya untuk membela hal-hal orang-orang yang terjolimi dan tidak mampu, apalagi itu untuk seorang perempuan. Kami siap akan membackup bersama Bang Hotman ya Bang ya. Terima kasih. Itu saja. Videonya mutar di semua. Oke, saya juga kasih kesempatan kepada Ibu EN, pengusaha Palembang yang pemilik restoran ini, yang juga memberikan perhatian atas kasus ini. Silakan Bu EN.